Oke, saya mau ke Mbak Putri. Mbak Putri, dari sisi ini ada dua dari Kim ya begitu ya. Tapi kalau dari sisi Golkar sendiri ya, kalau melihat ini kan nasib Anies begitu banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Elektabilitas tinggi, tapi akhirnya berujung pada kehendak elit, kehendak partai politik, di mana awalnya PKB, Nasdem, dan juga PKS ini mendukung Anies, kemudian berbalik arah justru ke Kim Plus. Di sini Anda melihatnya seperti apa, Mbak Putri? Ya, tentu sebenarnya konsistensi partai yang tergabung dalam Kim Plus sekarang ini dalam mendukung Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono itu kan bisa dilihat dari pasca putusan MK ini tidak ada yang merubah ataupun menarik dukungannya. Jadi memang komunikasi yang telah kami jalin dari Partai Golkar dan tentu juga partai pengusung lainnya yang ada 15 partai sekarang untuk mengusung Pak RK dan Pak Suswono itu sudah terjalin lama. Jadi tentu tidak akanlah mudah misalnya untuk beralih dukungan ke kandidat lain. Jadi meskipun memang kita dihadapkan dengan banyak surprise sampai dengan akhir pendaftaran hari ini dan tentu kondisi politik masih sangatlah dinamis, tapi tentu kami dari koalisi Kim Plus ini akan sangat siap untuk menghadapi kandidat manapun yang nanti akan maju di kontestasi pilkada di DKJ ini. Dan tentu kami juga merasa optimis karena dari koalisi Kim Plus ini kita sudah mendapatkan kurang lebih 91 dari 106 kursi yang ada di DPRD DKI Jakarta dengan tentu basis dukungan di masing-masing grassroots partai yang tergabung dalam koalisi Kim Plus, dan kami juga sangat percaya bahwa nantinya seluruh masa konstituen akar rumput dari masing-masing partai akan bekerja bersama-sama untuk mensosialisasikan dan juga mengkampanyekan pasangan rawon Kang RK dan juga Pak Suswono ini. Jadi tentu ini akan menjadi pemilu yang sangat menarik. Dan tentu kita sebagai warga DKJ juga harus menjadi bagian dari pesta demokrasi tahunan ini. Oke, menarik tadi dikatakan dinamika politik dan tetap yakin bahwa rawon ini tadi disebutnya rawon nih Bang Zaky nih. Belum kompak kayaknya nih untuk penyebutan singkatannya. Tapi saya mau tanya juga ke Bang Zaky, karena kalau kita lihat dari Demokrat ini menjadi salah satu partai yang terakhir memberikan surat rekomendasinya untuk pasangan rawon atau pasangan Ridho ini di Pilkada Jakarta. Apakah memang karena ada pertimbangan lain, masih mikir-mikir sampai menit terakhir atau seperti apa? Usai aja deh ya Bang ya. Kami kembali saat lagi, tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Zaky. Bang Herzaki yang tadi sudah siap untuk menjawab pertanyaan saya. Surat rekom Partai Demokrat menjadi yang terakhir memberikan surat rekomendasi untuk pasangan rawon atau Ridho sih. Itu dulu ya pertanyaannya, rawon atau Ridho sebenarnya ini belum kompak kayak ini Kim nih. Loh, ini bukan masalah kompak. Ini menunjukkan bahwa ya Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini didukung oleh banyak elemen gitu loh. Artinya sehingga apa? Sehingga tadi sesuai dengan segmen masing-masing. Yang suka makanan rawon. menyebutnya rawon kan begitu. Ya kan? Tapi kok yang lempeng lebih religius, Ridho gitu. Oke. Jadi berarti religius ceritanya. Luas ini. Dua-duanya ya rawon yang diridhoi. Tapi masalah surat rekom yang terakhir diberikan oleh Partai Demokrat, kenapa? Apakah masih berpikir-pikir sampai detik terakhir, barangkali punya pikiran lain untuk mendukung pasangan lain misalnya? Oh enggak dong, kan ada ungkapan save the best for the last. Jadi memang kami ya Demokrat ini untuk beberapa provinsi besar kita di belakang. Sengaja agak di belakang, ada Jakarta, Mantau dulu ada gitu. Jawa Tengah gitu kan, ada Jawa Barat, emang agak belakang kita di belakang. Sengaja karena ya tadi ada gongnya lah gitu kan. Kita kan membagi termin ya gitu. Nah lalu kalau misalnya bicara belakangan, kenapa? Karena memang kita masih akuin kalau Bang RK ini udah lama. Kita sudah cocok, sudah pas, itu komunikasi dengan Putkom ya, teman-teman Golkar segala apa. Tetapi kan kalau Demokrat ini, cara kami di pilkada ini adalah hanya memberikan rekom kepada pasangan. Jadi sudah ada 01, sudah ada 02, clear, barulah kami berikan rekom. Gitu. Tapi kalau baru ada 01 belum gitu. Nah, kami juga selalu diingatkan oleh ketua umum kami nih. Kalau kita bicara konteks ini ya, kenapa Bang Ridwan Kamil ya kita ingin pemimpin yang terbaik, yang bisa memberikan solusi dan manfaat untuk rakyat. Ini secara idealisnya. Itu nilai-nilai karena basisnya adalah di situ. Kalau ditanya kenapa Pak Ridwan Kamil gitu. Nah, tapi kami juga sadar ada realita politik hari ini ya, nggak mungkin kami maju sendiri kan gitu. Demokrat kursinya di Jakarta tidak banyak, sehingga kami pun komunikasi dengan yang lain, ya. Bagaimanapun kita punya nih misalnya
pemimpin yang baik, bisa menghadirkan solusi dan manfaat, tapi kemudian tidak punya kans menang, ya buat apa, kan begitu. Lalu kemudian kita juga cek, cermati bagaimana integritasnya. Bisa nggak nih dipegang? Jangan sampai depan ngomong apa, belakang ngomong apa. Atau kalau bahasanya Irving Goffman itu, panggung depan apa, panggung belakang apa. Depan salaman sama kita, di belakang salaman dengan yang lain. Akhirnya kita nggak mau nih. Kita mau seia sekata gitu. Ini jurus Caimin dipakai di sini. sama nih ya. Selepet nih. Oh iya, ini nggak nyelepet. Enggak, ini to the point. Emang kan selalu ketemu sama ini. Pakai rekam jejak. Dan kita tahu, Pak Ridwan Kamil kan bagus rekam jejaknya. Di Jawa Barat bagus, kemudian di Bandung juga bagus. Lalu di Pilpres kemarin kan bolak-balik ya, menunjukkan ini mau berjuang bersama, mau berkeringat bersama. Bahwa beliau ini memang beliau adalah tokoh. Tetapi beliau juga bagaimana dalam satu keharmonian ya dalam organisasi partai dengan Kim ini juga bersama-sama. Beliau mau nih berjuang bareng, ini yang paling penting. Jangan kemudian bahayanya nih kalau Pak Ridwan Kamil ini sosok yang misalnya mau menang sendiri, mau menonjol sendiri. Lagi-lagi. Seakan-akan dia megaloman Lagi-lagi gitu ya. ini ya, lagi nyentil ya. Tapi nggak nyentil siapa-siapa. Ini kenapa kami menjatuhkan pilihan kepada Pak Ridwan Kamil itu seperti itu. Kami yakin Jakarta butuh dipimpin oleh pemimpin yang bisa merangkul semua. Nah muncul kenapa kemudian ada nama Pak Suswono, ya dia kan dulu zaman Pak SBY juga menteri gitu. Jadi cocok lah gitu kalau kami lihat. Jadi ya. tidak diragukan lagi oleh Demokrat pasangan Rawon ini. Rawon yang diridoi gitu ya. Ya, Rawon yang diridoi. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam. yang dirawon gini. Sebenarnya kita agak miris melihatnya ya kondisi saat ini dengan. Mbak Ratih miris ya? Saya membaca komentar netizen. Karena banyak yang berkomentar nasib tragis Anies Baswedan begitu ya. Karena dengan elektabilitasnya yang tinggi, ternyata balik lagi partai politik yang memegang kuasa, partai politik yang berkehendak begitu, Mas Umam. Ya memang ini menjadi pelajaran penting ya, karena bagaimanapun juga kehadiran Mas Anies di ranah dunia politik memang agak unik. 2 kali dia bisa tampil dalam sebuah kontestasi besar tanpa terafiliasi ke partai politik. Di Pilkada DKI Jakarta 2017, bahkan di Pilpres. Dan itu sesuatu yang cukup unik. Tetapi bahwa rumus itu ternyata memang tidak bisa berjalan untuk kesekian kalinya. Bahkan dalam template Pilkada di Jakarta kali ini, ya ternyata menegaskan bahwa positioning dalam partai politik ya mau nggak mau itu sangat penting dan juga fundamental. Kalau misal kemarin misalnya posisi Mas Anies berada di dalam partai, barangkali akan jauh lebih mudah untuk menciptakan kekuatan koalisi. Karena kalau misal kemudian Mas Anies berposisi non partai, yang akan di posisi nomor 2 siapa yang menjadi cawagup? Kemudian partai-partai pendukung dia mendapatkan apa? Ini proses negosiasi yang tidak mudah. Meskipun ada sejumlah informasi spekulatif bahwa ini kan kalau misal dirunut, ini kan terkait dengan konteks dinamika di MK kemarin. Ada kekuatan yang tampaknya terevaluasi, jadi ada upaya untuk mengorkestrasi kekuatan di parlemen, tetapi kemudian ternyata paripurna tidak jadi. Pertanyaannya yang kemarin, apakah itu teknis atau strategis? Teknis karena pintu depan, pintu belakang sudah terblok oleh teman-teman mahasiswa, ataukah ada instrumen kekuatan internal yang terevaluasi sehingga kemudian paripurna itu gagal. Padahal di putusan tahap pertama itu berhasil, dibalik gitu. Nah kalau misalnya ini gagal, kemungkinan ada evaluasi internal. Evaluasi inilah yang kemudian menciptakan pelonggaran di hampir semua koalisi di banyak pilkada. Implikasi lainnya, menurut informasi spekulatif, ada negosiasi antara kekuatan besar Kim Plus ini misalnya dengan PDIP dalam konteks DKI Jakarta untuk mengamankan basis kekuatan-kekuatan PDIP yang daripada tercorner kemudian akhirnya ya dihadapkan pada kotak kosong, kemudian PDIP mati kartu dan lain sebagainya, maka tetap diberikan ruang pakai aja MK, tetapi sebagai kompensasi dalam tanda kutip di Jakarta, PDIP sebaiknya tidak mengusung Anies Baswedan. Informasi itu spekulatif, silakan dikonfirmasi ke berbagai pihak. Tapi rasa-rasanya, kalau misal kemudian kita cermati, itu hari Kamis. Besoknya Bu Mega masih membuka ruang potensi ya, peluang. Dan Mas Anies itu datang ke PDIP. Datang itu udah pakai baju merah loh. Pakai baju merah yaitu menghormati ya, dalam satu sisi ya, untuk komunikasi politik. Tetapi kedatangan Anies yang selama ini dipersepsikan sebagai elemen kekuatan representasi di stereotip ya, sebagai elemen kekuatan Islam kanan konservatif. PDIP dalam bahasanya Profesor Fendi Hadis itu ultranasionalis atau hipernasionalis. Ini dua kutub yang berbeda, tetapi bisa menjadi satu, pasti ada komunikasi yang cukup serius. Nah ketika kemudian keseriusan itu akhirnya kemudian berujung pada seolah prank,
pasti ada sesuatu di sana. Oke. Nah, ini yang kemudian membuat pertanyaan besar. Misalnya, kenapa kemudian akhirnya PDIP mengusungnya Pak Pramono? Yang kita tahu Pak Pramono sendiri juga rasa-rasanya tidak menyiapkan diri secara serius untuk maju dalam level Pilkada Jakarta. Ya. Jangan-jangan PDIP sendiri tidak niat untuk menang dalam Pilkada DKI Jakarta. Bang,